Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Jero Prasetyo. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 atau kelompok meresahkan yang akan sedikit menyampaikan materi yang berjudul Husnuzon. Namun di sini yang menyampaikan rekan kami yaitu rekan Bayu Adikusuma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidikan MA Nurul Islam Gunung Sari ingkang kawula hormati, wabil khusus dumateng Bapak Kepala Madrasah Aliyah Nurul Islam Gunung Sari ingkang kawula hormati saha kula takdimi, dumateng sedaya rencang-rencang siswa-siswi MA Nurul Islam Gunung Sari ingkang kawula hormati. Ingkang sepindah mengolah kita sarang-sarang ngerasakan rasa puji syukur kita kehadiratipun Allah Subhanahu wa taala yang pundi yang dalam wekdal punika kita sedaya tasih dipun paringi kesehatan, kenikmatan nggih punika nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan zahir saha sehat batin, sehingga nipun kita sedaya saged pinaringan makempal wonten ing wekdal punika kanthi keadaan sehat walafiat, boten wonten setunggal punapa-punapa. Shalawatullah wassalamuhu muga tetep kecucur dumateng junjungan kita sedaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya entos-entosipun syafaatipun fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Ing mriki saderengipun kula matur mbok mangkin anggenipun kula matur kathah kelepatan ingkang dipun sengaja utawi boten dipun sengaja. Ing mriki kula nyuwun agungipun sesamudra pangasami dumateng sedayaipun rencang-rencang utawi Bapak Ibu guru sedaya. Jadi di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai husnuzon nggih. Jadi sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bayu Adikusuma, saya mewakili kelompok merosahkan. Ini kelompok yang sedikit ruwet, yang dimana isinya juga ya anak-anak ruwet, kelompok merosahkan. Di sini mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi kami mengambil judul husnuzon. Jadi langsung saja husnuzon. Husnuzon adalah berbaik sangka, berprasangka baik. Jadi husnuzon sendiri adalah berprasangka baik. Namun ada juga beberapa tokoh, beberapa orang yang menyebutkan bahwa husnuzon adalah sikap ataupun sudut pandang terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang melihat secara positif, disertai dengan hati yang bersih dan tindakan yang lurus. Jadi ketika seseorang sudah berbaik sangka ataupun berhusnuzon kepada orang lain, maka otomatis hatinya akan bersih dan tindakan yang dilakukan juga akan lurus. Jadi sebuah kebaikan pasti akan melahirkan kebaikan yang lain. Jadi ketika kita berbaik sangka kepada orang lain, kita berprasangka baik kepada orang lain, maka hati kita itu tidak mudah untuk menjelek-jelekan orang lain, tidak mudah untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Misalkan ada tetangga saya yang punya mobil, punya mobil baru lah, Alphard lah misalkan, kita ambil contoh Alphard. Ketika tetangga saya itu punya mobil baru, itu otomatis setiap orang itu punya pendapat yang berbeda-beda. Pasti ada dampak yang ada pendapat yang baik, ada pendapat yang tidak baik. Pendapat yang tidak baik itu diantaranya seperti ini. Misalkan ada tetangga yang punya mobil bagus, mobil baru, itu dirasani, bahasanya ngerasa, wah kai kerja apa ora kok untuk duit, tuku mobil, duit kondi, jangan-jangan ngepet, apa jangan-jangan maling. Itu sebuah husnuzon.
buruk sangka itu tidak baik, dan itu tidak baik sekali, karena sekali kita berburuk sangka maka seterusnya maka kita akan selalu menjelek-jelekkan orang lain. Tapi ada juga sebagian orang yang berpikirnya itu enjoy, berpikirnya itu positif. Ternyata dia selama ini yang saya kira diam di rumah saja, punya usaha, punya kegiatan yang saya sendiri tidak tahu apa itu kegiatannya, tapi mampu menghasilkan uang, yang uangnya itu ternyata lebih besar dari yang apa yang saya kerjakan. Buktinya apa? Buktinya dia bisa beli mobil Alphard. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan orang lain sebelum kita melihat sendiri. Maka dari itu, untuk mencegah dampak buruk pada diri kita, itu kita melakukan yang namanya husnuzon, ataupun kita berbaik sangka kepada orang lain. Senajan toh dia faktanya bagaimana ya terserah dia. Yang penting kita itu harus husnuzon. Di sini saya mengajak diri saya pribadi khususnya, umumnya kepada teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua, untuk selalu berpikir positif. Dan ketika misalkan ada murid yang terlambat, ini pesan untuk Bapak Ibu guru nih, terus roasting guru juga nggak apa-apa. Jadi kalau ada murid yang terlambat, misalkan terlambat ataupun alpa ataupun ya alasan-alasan tidak jelas gitu, itu senajan toh jenengan ngertos niku alasannya bohong, misalkan alasannya bohong, terus kok cahku emang nggak benar, cuman kita itu senantiasa berlatih harus husnuzon. Bisa jadi yang kita kira murid tersebut badung, turun yang bengi melekan ngegame masih jam 3 jam 4 bersubuh, bahkan ngasih nggak subuhan, ternyata salah. Misalnya ternyata dia bangunnya pagi, bangun meruput gasih lah cara bahasa, tidurnya juga habis ngisa. Ternyata dia setelah bangun pagi itu beres-beres rumah, nyapu halaman, nyirami tanaman, bantu mak masak, bantu nyuci piring, bantu nyuci baju, bantu nyiapin sarapannya bapak ke kebun gitu kan. Kita tidak pernah tahu, maka kita harus selalu berpikir positif, harus selalu berbaik sangka kepada murid-murid yang tersebut. Karena apa? Karena sekalinya murid tersebut misalkan jenengan tuduh kok gak bener, oh kowe iki mangkat kene terus, opo kowe iki melek bengi terus, itu ketika murid itu tidak senang hatinya, tidak serap, itu malah jadi masalah. Karena husnuzon itu selalu menimbulkan kebaikan, tapi kalau suudzon itu pasti menimbulkan keburukannya. Itu tadi, keburukan itu pasti akan menimbulkan keburukan yang lain. Ketika kalau kita salah menyebut saja, maka orang lain sakit hati dan timbulnya masalah. Jadi kita harus senantiasa berbuat baik. Terus saya ambil lagi contoh seperti ketika kita sudah husnuzon, misalkan kita husnuzon kepada teman kita, oh caku iki kok dina-dinane kaya ngono wae, ora enek perkembangan. Bisa jadi ternyata dia lebih unggul daripada kita, karena kita tidak pernah tahu apa yang dia lakukan. Bisa jadi dia diam-diam menghanyutkan air tenang, menghanyutkan. Karena ketika kita berbuat baik saja itu pasti bisa berbuat buruk. Ketika kita berbuat baik pasti disertai dengan keburukan. Terkadang seperti itu. Misalkan begini, saya sama Jarwo misalkan itu ketika di sekolah gitu kan, terus Jarwo misalkan ndak bawa uang saku misalkan, terus saya pinjemi uang, saya nggak pinjem, saya kasih uang 10.000, 20.000, wes gue tuku jajan, gue tuku panganan, ditumbas unjukan, ditumbas daharan 10.000, 20.000, 30.000 dan seterusnya ya, hadiah dan seterusnya. Terus ketika jenengan tanya sama Jarwo gini, wah Bayu ki wong iki wong gitu. Oh Jarwo otomatis jawab begini, oh Jarwo apa Bayu iku wong enak. Aku ditraktir mendina ditukoni minuman, ditukoni panganan roti, ditukoni kek, ditukoni keripik segala macam pokoknya. Wah enak cai, royal. Karo kancane gemanti. Wah jan. Jos pokoknya gitu. Tapi itu pendapatnya Jarwo sendiri, karena dia yang saya baiki. Tapi kalau jenengan tanglet kali mama kula misalkan, Bu Dik, apa Bu, Bayu iki wong kepiye gitu. Wah, pasti mama saya langsung gremeng gitu. Bayu iki wong boros gitu. Mosok 50.000, 100.000 dino ora cukup. Guru sekolah tok meneh. Balik ora entuk apa-apa jantrek. Maka ya itu keburukan itu kadang ada baiknya. Ya, baiknya itu ya, kebaikan bisa jadi membawa keburukan.
Ya itu tadi, manusia itu makhluk yang pas bener aja salah, apalagi pas salah. Jadi sama tidak bisa menyimpulkan kalau orang yang tingkah lakunya ruwet itu terus dia nggak bener, itu ya tidak pasti juga, karena kita tidak pernah tahu orang lain. Misalkan bapak ibu guru, misalkan ibu guru kok punya suami tukang turu gitu kan, wong gaweane turu wae ngono kan, itu pikirannya buruk, wah turu wae orang pikiran aku bojone kerja. Tapi coba pikirannya diubah seperti ini, oh ya Allah, alhamdulillah bojoku turu pas jam ini, jadi orang delok wong ahi, orang delok sapa-sapa, orang delok sing aneh-aneh, jadi baru kayak wong turu juga isu terhindar dari maksiat. Jadi kebaikan itu pasti akan menimbulkan kebaikan yang lain. Ketika Anda berpikir positif, maka hal positif yang lain juga akan masuk ke dalam diri Anda. Karena kita berpikir positif, kita jadi mudah bersyukur. Tapi ketika kita berpikir negatif, yang ada hanya ngeluh terus, mendino ngeluh terus. Oh, tonggoku tuku kulkas anyar, aku kok ora tuku-tuku. Kiki kepiye kok Gusti Allah radil temen, itu ruwet. Nah, pemikiran-pemikiran sing ngono kuwi ruwet. Jadi mending nggak usah ikut partai-partai yang seperti itu, ini nggak usah. Jadi ketika ada tonggonya seneng ya dia ikut seneng. Ya hitung-hitung numpang, yuk anu nebeng es iki. Jadi ya enjoy saja, karena yo uni tonggo yang di juga masalah ngono. Jadi ini pesan pada teman-teman semua, bahwasanya jangan hanya melihat keburukan orang lain, jangan hanya melihat kekurangan orang lain, jangan mudah merendahkan orang lain, jangan mudah menghinakan orang lain ketika orang lain itu berbuat sebuah keburukan. Jadi ketika orang lain berbuat buruk pada kita, ketika orang lain menyakiti kita, itu jangan seujon, jangan terlalu dipikir yang rusaknya saja, jangan terlalu dipikir yang menyakitinya saja, tapi dipikir yang oh ternyata dia itu juga pernah bantu saya, dia juga pernah bantu aku. Jadi pemikiran seperti itu harus kita pupuk, karena ya memang berat untuk berpikir baik tentang orang lain, itu berat, apalagi tentang orang yang pernah menyakiti gitu kan, masalah hati ya, sulit. Tapi itu perlu dilatih, karena kulino ataupun terbiasa itu lantaran terpaksa. Jadi bisa itu lantaran karena apa? Kebiasaan. Bisa itu lantaran karena terbiasa, dan terbiasa itu akibat dari terpaksa. Jadi iso mau lantaran kulino mau lantaran kepaksa. Jadi pokoknya dipaksa di sini, senajan toh wabot emang abot tapi dipaksa. Karena sesuatu kebaikan itu kalau tidak dipaksa ya tidak akan cepat-cepat bisa gitu. Karena dengan teknik ikhlas ini suwi ya, ikhlas ini abot. Ikhlas itu sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan ya gitu. Jadi ya pokoknya sebisa mungkin, karena kita juga sudah memasuki ini akhir zaman gitu. Jadi kalau kita tidak cepat-cepat merubah diri kita, maka kita tinggal menunggu ajalnya kita. Jadi sebisa mungkin kita itu kapundhut ya, itu dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih. Jadi jangan mengaku paling baik, karena ketika Anda mengaku paling baik maka disitulah Anda buruk. Ketika Anda mengaku paling pintar maka disitulah letak kebodohan Anda. Ketika Anda melakukan ataupun merasa diri Anda itu paling suci, maka disitulah letak kekotoran Anda. Jadi bersikap biasa saja, sampai wong yo biasa, sampai sing nyakiti biasa, sampai sing api yo ya diapi. Jadi jangan berbuat baik kepada orang yang baik, dan jangan berbuat buruk kepada orang buruk. Misalkan sekarang itu banyak partai seperti ini. Ketika lo baik sama gue bisa lebih baik sama lo gitu kan. Tapi ketika lo buruk sama gue bisa jauh lebih buruk daripada lo. Itu jangan jadi partai-partai yang seperti itu ndak asik, ndak keren. Jadi itu didikte oleh keadaan. Jadi jangan didikte oleh keadaan. Misalkan ada orang yang ngasih 10.000 kok kamu kasih 10.000, terus ada orang yang nggak ngasih terus kamu nggak ngasih, itu didikte keadaan. Jadi ikutlah partai-partai yang saya akan tetap berbuat baik di saat orang lain memperlakukan saya dengan buruk. Jadi biasa, enjoy gitu. Jadi musuh juga teman gitu. Tapi jangan terlalu didekati, jangan terlalu ikut kebiasaan. Open itu Pak ngerasain itu karena seujon itu ruwet. Perilaku tersebut harus kita hindari, dan memulainya juga
harus dari sekarang hal. Jadi jangan menunda-nunda hal yang baik, karena kalau ketika kita menunda-nunda hal yang baik maka kita akan kehilangan separuh dari umur kita ya. Jadi manfaatkanlah sisa umur kita dengan sebaik mungkin, dengan berbuat baik pada orang lain, dengan selalu berprasangka baik, selalu bersyukur kepada Allah, selalu mengingat Allah dan lain sebagainya. Jadi ketika kita tidak bisa berbuat baik pada orang lain, misalkan ada orang bertanya, terus ketika kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain gimana? Jadi ketika kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, maka setidaknya keburukan kita jangan menimpa orang lain. Jadi biasa. Jadi nek dhewe ora iso ngapiki wong ya seenggaknya aja nyusahne wong ngono. Wis ora tau ngewang ngusahne tau iki ya seruwet ya, model menungso model ngono. Jadi pesan saya tetap berprasangka baik ya. Jadi ini seputar prasangka baik, tetap prasangka baik. Seperti apapun kondisinya, dengan siapapun, dengan anak kecil, dengan yang seusia, dengan yang lebih tua, dengan sang pencipta juga harus berbaik sangka. Jadi jangan sampai hati kita itu kotor karena buruk sangka, karena itu akan sangat berbahaya bagi diri kita. Karena ketika pikiran kita kotor, maka perkataan kita juga akan kotor. Ketika perkataan kita kotor, maka tindakan kita juga akan kotor. Makanya sesuatu yang dirasakan hati itu pasti akan direalisasikan oleh pikiran, dan sesuatu yang dipikirkan oleh kita itu pasti akan terrealisasikan oleh perkataan. Dan ketika sebuah perkataan itu pasti akan terrealisasikan dengan perbuatan kita. Dan ketika sudah menjadi perbuatan, maka lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Jadi pupuklah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi sederhana saja, rileks saja, nggak usah ruwet-ruwet, nggak usah repot-repot. Jadi kalau ada cobaan misalkan dikasih sakit ya husnuzon saja, mungkin Allah mengangkat dosa kita lantaran sakit tersebut. Kalau kita dilanda kesusahan, kemiskinan, bisa jadi jalan Allah untuk menempatkan kita dalam surganya yaitu dengan melalui miskin tersebut. Jadi ya pokoknya enjoy saja gitu loh. Kalau kita disakiti teman, kita dijauhi teman, ya barokahnya dijauhi teman ya ndak pada ngutang sama kita, ndak pada merepotkan kita. Kita juga punya cukup waktu istirahat. Jadi enggak kalau kita mau tidur terus halo bro, cik ngopo bro, itu kan mengganggu waktu tidur. Jadi barokahnya itu luar biasa kalau kita husnuzon. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata saya, dari penyampaian saya maupun tingkah laku saya yang mungkin menyakiti hati Bapak Ibu guru maupun teman-teman sekalian yang melihat video ini. Saya mohon maaf, dan ini saya sangat mohon maaf sekali karena rada belepotan di sini. Saya tidak pakai teks nih. Ini pokoknya yang terlintas dalam pikiran saya yaitu yang saya katakan gitu. Jadi tidak ada teks, tidak ada apa-apa, ini pokoknya langsung tampil gitu aja. Pokoknya ya apa adanya, ala kadarnya saja ya. Jadi apabila terdapat banyak kesalahan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi dari kami. Jika terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini ada sedikit pantun, pagi hari makan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Sekian presentasi dari kami, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.